saya memutuskan untuk ya udah, kalau udah hancur aja sekalian, jangan setengah-setengah. Ya udah, kalau mau rusak aja sekalian. Jadi saya dari seorang penari striptis, penari telanjang, saya memutuskan untuk sampai melayani sampai di bookingan out atau orang-orang biasa bilang ya. Terus bisa sampai ke dalam hotel seperti itu. Nah, waktu itu saya merasa bangga. Saya merasa, oh banyak duit. Saya merasa banyak uangnya. Sehari bisa sampai 5 sampai 10 juta saya bisa dapatkan. Itu saya merasa, wow, bangga. Pengen kasih lihat ke teman-teman, kasih lihat ke orang-orang, saya banyak duit. Seperti itu. Tapi ternyata itu salah. Dan akhirnya satu titik di mana saya mulai capek. Waktu itu saya dipekerjakan suami, dipekerjakan pacar itu dari saya umur 13 jalan 14 tahun, itu tahun 2010 akhir, 2011, 2012 dan 2013. Itu nonstop, tidak berhenti, nonstop jual diri, nonstop jadi PSK. Jadi itu selalu setiap tahunnya begitu, tidak ada jangka-jangka berhenti, tidak ada jangka-jangka istirahat, tapi terus dan terus jual diri, seperti itu. Sekali lagi saya mau bilang, saya tidak bangga ya dengan latar belakang saya, tapi saya bangga Yesus mengubahkan hidup saya. Saya bangga Yesus memulihkan hidup saya. Saya bangga Yesus membawa saya dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan saya lanjut cerita, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba satu titik di mana tahun 2013 itu suami pacar memutuskan untuk menikah. Nah, waktu menikah kami punya dua alasan. Yang pertama, dia seorang buronan, preman nomor 1 di Kota Manado di Sulawesi Utara, dan perintah tembak mati di tempat. Dan akhirnya itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena mama tidak setuju. Nah, pihak dari orang tua yang tidak setuju itu karena satu, dia Kristen, dan kedua, dia itu preman. Nah, saya latar belakang dari seorang muslim, latar belakang yang tidak mengenal nama Yesus, latar belakang yang tidak tahu apa itu Kristen, latar belakang yang tidak tahu siapa itu Yesus. Saya dari Bugis, Pangkajene Sidrap atau di Sulawesi Selatan. Saya berasal. Dan satu keluarga saya itu tidak ada yang Kristen. Seperti semuanya Muslim. Ustadz, ustazah, haji, hajah, jemaah tabligh, semuanya tokoh-tokoh agama. Bahkan papa saya yang dari Manado, Minahasa, yang Kristen, rela masuk Islam. Seperti itu. Jadi mau dikatakan, mau dibilang itu tidak ada yang Kristen. Seperti itu. Dan akhirnya satu titik dia meminta untuk kami menikah. Dan waktu kami menikah, saya dibaptis, saya masuk Kristen, terus dibekali bagaimana tentang pernikahan, dan akhirnya tahun 2013 tanggal 1 Desember kami sah menjadi suami istri. Dan dari saat itu saya pernah ada di satu titik di mana saya capek, satu titik di mana saya lelah, satu titik di mana saya ingin menyerah, sampai saya bilang begini, kamu menyerahkan diri saja, nanti saya jenguk-jenguk kamu di penjara gitu kan. Terus dia bilang gini, yang sekali ini aja kamu berjuang, kamu nggak sayang sama aku, saya ini mau ditembak loh, ditembak mati gitu. Jadi dari saat itu saya bilang ya udah, kita satu kali berjuang lagi ke Pulau Bali, di Kuta, dijual diri lagi seperti itu. Dan akhirnya sebelum kami berangkat ke Bali, saya pernah ngomong gini dalam hati saya, Tuhan, saya capek loh, Tuhan, saya capek loh, saya sudah nggak sanggup lagi harus jual diri, harus layani om-om, maaf kata, harus menari telanjang, harus pakai narkoba, pokoknya saya capek Tuhan. Saya bilang saya ingin menyerah, Tuhan, saya sudah lelah. Tetapi di situ timbul pertanyaan di pikiran saya, di benak saya, bahwa Tuhan yang mana yang kamu lagi ajak ngomong? Tuhan yang mana yang kamu lagi ajak bicara? Tetapi yang saya pegang itu suara hati saya. Itu keluhan saya, itu rintihan saya, itu derita saya. Dan akhirnya satu titik kami berangkat ke Bali. Dan di Pulau Bali kami mencoba untuk masuk di tempat kerja yang lama-lama aku gitu. Nah, waktu aku melamar kembali di tempat kerja lama aku, ada beberapa diskotik terkenal di Pulau Bali, tempat penari striptis, terus pokoknya lengkap di situ, pemandu lagu, LC atau bisa disebut lady, seperti itu. Nah, waktu kami mencoba untuk masuk di situ kembali, saya nggak diterima. Bahkan ada beberapa tempat, ada sekitar 5-6-7 tempat, itu nggak diterima. Dan ini
ini membuat saya yakin bahwa udah deh, saya udah nggak, istilahnya udah nggak laku gitu. Udah, saya bilang udah nggak mau lagi. Nah, terus suami bilang, satu kali lagi di tempat ini. Kalau udah nggak bisa di tempat ini, ya udah aku yang berjuang. Dan waktu kami ke tempat itu, ternyata keterima. Tapi syaratnya adalah setiap kamu kena bookingan, kamu di booking oleh om-om, oleh tamu, maaf kata, kamu harus mengonsumsi narkoba. Seperti itu. Dan setiap malamnya saya mengonsumsi narkoba. Tempat ini terkenal di Pulau Bali. Nah, waktu saya terus mengonsumsi narkoba, saya kena overdosis. Saya hampir mati. Waktu itu udah mengalami sesak, udah mengalami nafas pendek, rasanya ingin mati. Dan suami saya membawa saya ke rumah sakit. Saya nggak berpikir bahwa itu ternyata teguran Tuhan. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu Tuhan tegur saya supaya saya bertobat. Dan saya kan, kenapa saya nggak berpikir seperti itu? Karena saya belum mengalami. Nah, satu titik, akhirnya suami saya yang lebih dulu dipulihkan. Dia sementara bermain judi, sementara minuman keras, dan tiba-tiba dia kena serangan jantung. Waktu itu jam 3 pagi, kami pergi ke rumah sakit, dan akhirnya dites semua, ronsen. Akhirnya dia mendapatkan komplikasi, pembengkakan jantung, kolesterol, dan darah tinggi. Nah, di situ dia dengar suara Tuhan audible. Cari aku, maka kamu akan hidup. Nah, ini seorang preman, bahkan saya, itu preman nggak pernah masuk gereja. Bahkan waktu saya baca Alkitab pernikahan, dia marah. Jadi di mana dia bisa tahu itu suara Tuhan? Di mana dia bisa tahu itu firman Tuhan gitu. Dan akhirnya dia bilang, "Fir, aku mau cari Tuhan." Nah, aku bingung. Kamu waktu seumur kamu sama aku, seumur-umur kamu sama aku, hidup sama aku dari kumpul kebo sampai menikah, kamu nggak pernah masuk gereja. Hanya sekali saat pemberkatan nikah. Dan jadi aku bingung, kamu mau cari gereja, mau cari Tuhan. Dan akhirnya kami putuskan keluar, cari Tuhan, dan didoakan di gereja itu, doa pelepasan, doa pemulihan, dan akhirnya kami bertumbuh bersama dalam Tuhan. Tetapi saya belum bertobat. Sudah melihat Yesus, sudah masuk Kristen, sudah dibaptis, tetapi Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sudah masuk Kristen, sudah dibaptis, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya Kristen KTP. Hanya sekedar beragama tetapi tidak bertuhan. Dan dari saat itu selesai kami dituntun, dididik, terus tiba-tiba waktu jam 3 pagi saat teduh, suami baca firman, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua terbuka dan telanjang. Dan dia jujur dengan keadaannya yang dia buat kelakuan tanpa sepengetahuan aku. Dia main selingkuh, dia main belakang dengan sahabat aku, dengan teman-teman, bahkan suka pakai perempuan di luar sana. Nah, aku nggak terima. Aku nggak terima, sampai 7 kali aku minta cerai ke dia. Saya bilang, kamu masih muda, saya masih muda, gitu. Tapi dia bilang, Fir, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Fir, Tuhan membenci perceraian. Aku nggak mau tahu, pokoknya kita mau pisah, dan pisah. Tetapi Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Dia membenci sebuah perceraian. Dia tidak mau apa yang dia persatukan itu diceraikan. Dan akhirnya pemulihan terjadi. Ini perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Waktu itu, pokoknya dia mau baca Alkitab, dia mau selesai baca Alkitab, dia makan, selesai makan, mau kerja, selesai kerja, dia mau pergi, mau menyembah pakai gitar, saya tendang dia, saya maki-maki dia, pokoknya kata makian, kata kebun binatang, semuanya keluar, saya lontarkan atas suami saya. Saya berpikir bahwa dengan cara seperti itu, mungkin suami saya akan bosan, akan menyerah, dan akhirnya menyetujui untuk bercerai. Tetapi ajaibnya Tuhan, dia hanya diam, berdoa, dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan itulah kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Nah, satu titik dia panggil saya KKR. Dia bilang begini, Fir, ayo kita ke KKR. Tapi entah kenapa saya mau ikut. Padahal kemarin saya sudah nggak mau lagi. Saya udah membenci, udah menyerah, udah kayak putus asa. Saya bilang, ini yang namanya Kristen. Saya sempat begitu sama suami saya. Terus akhirnya entah kenapa saya memberanikan diri untuk masuk, untuk ngikut gitu ke KKR ini. Tetapi sebelum ke KKR, saya bilang, tolong mampir di warung, beli rokok. Saya mau beli rokok, saya mau isap rokok gitu, mau ngisap rokok sebelum ke gereja. Jadi sempat ngisap rokok sepanjang perjalanan dari kosan ke gereja.
seperti itu. Nah, sampai di gereja, masuk gereja, saya lihat ada habis khotbah, pendeta itu bilang, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kamu. Saya ingat sampai sekarang. Dan satu titik, waktu altar call, dipanggil, ayo siapa yang mau didoakan maju ke depan. Nah, suami maju, dia ajak saya pertama, tapi saya nggak mau. Terus dia maju ke depan, saya lihat nih, dia tanpa disentuh, tanpa didorong, tanpa diraba, dipegang, dia rebah sendiri, gitu. Dia rebah sendiri, terus dia manifestasi. Waktu itu saya kan nggak tahu kalau itu manifestasi. Dia banting sendiri, dia terlempar, dia terhempas. Nah, waktu itu saya jadi kaget dong. Saya bilang, hah, masa sih hamba Tuhan seperti ini? Ini pendeta apa dukun gitu kan? Nggak mungkin pendeta seperti ini. Masa orangnya rebah-rebah seperti itulah. Saya lebih takut dan lebih nggak percaya. Dan waktu itu selesai suami saya didoakan, saya lihat ada perubahan. Wajahnya bersinar, wajahnya kayak seger gitu, kayak berbeda gitu. Nah, akhirnya dia datang ke saya, terus dia bilang gini, Fir, ayo maju ke depan didoain. Saya bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu aja, jangan panggil-panggil saya. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Kamu yang ngajarin saya, kamu yang bawa saya kepada dunia gelap. Kamu yang bawa saya dalam pergaulan yang buruk. Kamu yang mengajari semuanya dalam hidup saya. Dan dari saat itu, karena saya lihat kiri kanan jemaat itu udah lihat kita cekcok, hanya dengan keterpaksaan hati saya maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, pendeta ini udah kayak tahu aku gitu. Pendeta ini bilang gini, ibu hatimu keras. Terus saya bilang begini, masa sih kamu pendeta bohongan, kamu itu dukun bukan pendeta. Tapi ingat baik ibu, sekeras apapun hatimu, bahkan seperti batu sekalipun, namun kena sentuhan Tuhan, dia akan mengeluarkan mata air yang hidup. Dari saat itu saya tetap mengeraskan hati saya, tetap saya menggerutu, saya mencela pendeta itu, saya menghakimi dalam hati saya pendeta ini enggak benar. Dan ketika dia doain saya, memang tidak terjadi apa-apa, habis berdoa. Nah, itu membenarkan firasat saya, membenarkan kecurigaan saya bahwa tuh kan benar, buktinya saya enggak rebah, buktinya saya nggak jatuh, buktinya saya nggak terlempar, terhempas, buktinya saya baik-baik saja, saya berdiri tegak, saya nggak ngerasain apa-apa. Benar kan? Kamu pendeta nggak benar. Kamu pendeta itu dukun. Saya bilang gitu kepada dalam hati saya kepada pendeta itu. Dan selesai jemaat pulang, waktu itu kebetulan KKR-nya di dalam hotel, di room hotel. Waktu jemaat masih keluar dari room hotel, room ibadah itu, jemaat masih di lobi hotel. Nah, waktu saya keluar dari room ibadah, di depan pintu, saya banting-banting diri sendiri. Seperti ada yang bakar hidup-hidup diri saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti ada orang yang bakar hidup-hidup. Tapi anehnya ketika saya lihat begini, tidak ada yang bakar. Dan dari saat itu saya minta tolong. Yang tolong, sayang tolong. Dan dia saat itu saya lihat dia masuk ke dalam, panggil pendeta. Pak pendeta tolong doain istri saya. Waktu pendeta itu datang, dia bilang begini, apa ibu saya bilang? Ibu tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Ayo terima Yesus, buka hatimu, terima Yesus secara pribadi. Nah, pertanyaannya, saya harus terima Yesus seperti apa? Saya harus buka hati seperti apa? Dan satu titik tiba-tiba ini perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Tiba-tiba ruangan lobi hotel yang tadi banyak jemaat, ada karyawati hotel, ada petugas cleaning service di situ, semuanya hamba-hamba Tuhan. Tiba-tiba ruangan itu berubah. Ruangan itu berubah drastis. Putih, hening, damai, tenang banget. Tapi anehnya saya masih merasa kesakitan. Anehnya saya masih merasa terbakar. Dan satu sosok ini datang. Ketika dia datang, saya tidak bisa melihat rupanya. Saya tidak bisa melihat dirinya. Saya tidak bisa melihat. Kenapa? Karena saking terangnya, saking bercahayanya, sampai membuat mata saya sakit. Sampai saya bilang begini, ini siapa? Dan dari saat itu suara ini keluar. Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Israel, Allah Yakub. Dan dari situ, akulah Yesus Kristus. Saya di situ belum percaya. Saya di situ belum kayak sepenuhnya percaya. Tapi di situ saya melihat. Dan dari saat itu dia bawa diri saya, dia pegang tangan saya, dia bawa keluar, melewati lobi hotel itu, dia bawa keluar pintu masuk dari hotel. Terus dia bilang begini, Vira pandang ke langit. Waktu saya melihat, saya bilang ada apa? Dia bilang pandang saja ke langit. Waktu saya lihat ke langit, dari A sampai Z secara detail, semuanya Tuhan perlihatkan. Makanya itu yang firman Tuhan yang suami saya baca.
Di hadapan Tuhan terbuka dan telanjang. Apa yang saya buat miras, saya buat narkoba, saya menari telanjang, saya di hotel, maaf kata, dengan om-om, dalam gaya bentuk apapun, semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Bahkan sekecil pun tidak terlewatkan. Bagaikan film bioskop yang sedang diputar. Dan Anda sendiri yang duduk menonton bioskop itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa hidup saya hancur seperti itu? Dan Tuhan berkata, Vira, ini pakai bahasa Manado. Vira, kalau ngana ndak mau bertobat, ngana mau dapat penyakit AIDS kong binasa. Bayangkan Tuhan mengerti bahasa Manado. Artinya, Vira, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan binasa. Kamu akan dapat penyakit AIDS, terus kamu binasa. Bayangkan Tuhan mengerti bahasa Manado. Dan saya percaya Tuhan itu punya 1001 bahasa. Dan saya percaya bahkan bahasa tetesan air mata dia mengerti tanpa kita bersuara. Itulah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, kalau masih ada kesempatan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau masih ada kesempatan, saya mau bertobat. Mau jadi saksinya Tuhan. Dan saya mau katakan, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Ketika kita mau respon panggilan Tuhan. Dan dari saat itu saya bagaikan diajak Tuhan, dibawa Tuhan berdiri. Di bawah air terjun yang sejuk sekali, tenang sekali, dingin sekali. Dari ujung kepala masuk sampai ke ujung kaki. Sampai rasa panas itu kayak lepas seperti itu. Dan itu yang dahsyat ajaib. Saya bilang, Tuhan, saya nggak pernah dapatkan ini. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang Yesus berikan tidak seperti yang dunia berikan. Berbeda. Yesus berikan ketenangan, kedamaian, sukacita, kelegaan. Matius, dalam kitab Matius mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Asalkan datang kepada Tuhan. Kalau tidak datang berarti tidak dapat kelegaan. Tapi kalau datang kepada Tuhan, maka janji Tuhan digenapi. Dan saya bersyukur dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya kepada Allah saja aku bisa tenang. Dan itu yang saya rasakan sampai hari ini. Tidak pernah hilang, tidak pernah pudar. Karena damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup saya. Dan saya bersyukur akhirnya situ saya menerima Tuhan. Dan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Dan satu titik di mana saya harus jujur dengan mama saya. Satu titik saya harus jujur dengan mama saya. Saya posisi di Bali, mama saya di Kota Manado. Saya jujur, saya telepon, Mama, adik sudah masuk Islam, sudah masuk Kristen, maaf kata, sudah masuk Kristen, sudah terima Yesus secara pribadi, sudah menikah dengan Alfa. Kebetulan nama suami saya Alfa. Dan satu titik kata-kata mutiara yang keluar, yang dilampirkan, yang diperkatakan dalam hidup saya. Mulai hari ini kamu bukan anak saya lagi. Mulai hari ini saya kutuk kamu, kamu tidak bisa dapat keturunan selama-lamanya. Mulai hari ini saya kutuk kamu, kamu tidak bisa dapat anak. Saya bilang, Ma, semua kutuk sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan saya percaya kutuk bisa diubah jadi berkat. Dan dia bilang, iya, setidaknya Allah mendengarkan doa seorang ibu. Kamu lihat maling kundang. Saya bilang, beda, Mah. Doa orang benar bila yakin didoakan, maka besar kuasanya. Dan adik bukan maling kundang, adik anak Tuhan Yesus. Udah, Mah, nanti adik buktikan bahwa Yesus yang adik sembah, Allah yang adik sembah, itu Yesus yang ajaib, Allah yang hidup. Dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Dan dari saat itu dia terdiam. Akhirnya kami menutup telepon. Saya detik itu juga berdoa. Saya bilang, Tuhan, berkati saya anak. Saya mau buktikan kepada orang tua saya bahwa Yesus yang saya sembah itu Yesus yang hidup, yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Dan setelah berdoa, saya buka Alkitab, saya baca Alkitab, saya dapat di kitab Samuel, dan saya ikuti doa seperti Hana. Tuhan, kalau saya dapat anak, saya akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ternyata ketika saya berdoa dengan kesungguhan hati, di situ Tuhan respon. Ternyata Tuhan menjawab secepat itu doa saya. Dan waktu itu hari Selasa, waktu hari Minggu masuk gereja, ada pendeta yang pimpin kami, yang tuntun kami, yang didik kami, mentor kami. Terus dia kasih selamat datang. Selamat datang Ibu Vira, Bapak Alfa, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, Ibu Vira, yakin, imani, dan percaya doamu udah dijawab. Nah, aku bingung. Loh, kok Bapak ini tahu saya berdoa? Nah, terus masa sih Tuhan, dalam hati saya bersungut-sungut. Masa sih Tuhan
Tuhan secepat itu jawab doa saya. Dalam hati saya itu meragukan kuasa Tuhan. Karena begini, manusia terkadang hari ini dia percaya, besok dia nggak percaya. Hari ini dia beriman, besok dia nggak beriman. Seperti itu. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Sekali beriman, tetap beriman. Sekali percaya, tetap percaya. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya langsung minta ampun. Oh Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Saya yakin percaya Tuhan saya hidup. Nah, setelah itu minggu yang pertama. Masuk minggu yang kedua, hari minggu yang kedua, saya masuk gereja lagi. Terus di pintu masuk itu, Pak Pendeta itu lagi, mentor saya. Dia bilang, gimana Ibu Vira, udah periksa belum? Nah, terus saya lebih kaget dong. Saya bilang gini, loh Pak Pendeta tuh kok tahu saya berdoa minta anak? Dengan sangat santainya dia bilang, tahulah, Roh Kudus kasih tahu. Terus bilang, wow, dahsyat, luar biasa. Sampai hal seperti itu Tuhan bisa bicara, bukakan, dan singkapkan. Dan waktu itu dia bilang, udah Ibu Vira, Pak Alfa pulang dari gereja, mampir ke apotik, beli alat tes packnya, bangun jam 3 pagi saat teduh, pujian penyembahan, doa, baca firman, dan lakukan dalam nama Yesus. Dan kami sempat ragu, kami sempat down, kami sempat nggak percaya. Kenapa? Karena saya sempat keguguran, saya sempat gugurin anak, saya sempat terlambat, tapi selalu negatif. Bahkan sampai saya dan suami itu pergi ke dokter kandungan untuk memeriksakan masa kesuburan kami, kandungan saya, bahkan maaf kata hormon suami saya gitu. Takutnya yang kami takutkan adalah ketika dari salah satu kami itu ada yang mandul seperti itu. Jadi kami memberanikan untuk memeriksa, tetapi ternyata tidak, baik-baik saja. Dan waktu itu jadi ada sedikit trauma dalam diri saya, trauma dalam hati saya, dalam hidup saya untuk mengetes gitu, alat tes packnya. Dan satu titik saya coba dalam nama Yesus. Dan yang terjadi garis 2. Itu yang saya bersyukur, saya bilang Tuhan Engkau ajaib. Bahkan suami saya terdiam dan terpaku. Saat itu saya bilang, ayo Yang, kita ke puskesmas. Saya mau periksa usia kandungan saya berapa. Nah, sampai di puskesmas saya rada gugup. Kenapa gugup? Karena 2 minggu yang lalu mama saya kutuk saya. Biar bagaimanapun saya dibesarkan dengan doktrin agama lalu saya gitu. Bahwa doa seorang ibu itu dijawab Tuhan gitu, dijawab Allah Subhanahu wa taala, terus surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, seperti itu. Jadi doktrin yang dibangun dari lama ini butuh perjuangan untuk membongkarnya. Jadi saya sempat agak ragu-ragu seperti itu. Nah, tapi luar biasa ajaibnya Tuhan, waktu saya ukur di USG, dokter itu ukur di USG, diukurkan kandungan saya, dokter itu bilang begini, Ibu, kandungannya jalan 2 minggu. Dari situ saya menangis bersama suami saya bilang, Tuhan, 2 minggu yang lalu mama saya kutuk, saya nggak akan dapat anak selamanya. Tuhan, 2 minggu yang lalu mama saya kutuk, saya nggak akan dapat keturunan selamanya. Tetapi ketika aku berdoa, mujizat dinyatakan, mujizat terjadi. Kutuk dirubah Tuhan menjadi berkat. Karena semua kutuk sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan saya menangis, saya bersyukur di situ. Tak lama Bapak Ibu Saudara, saya telepon mama saya. Ma, lihat kuasa Tuhan. Dia mengubah kutuk jadi berkat. Kutuk mama tidak berlaku atas adik. Kutuk mama tidak berlaku atas hidup saya. Yesus mengubah kutuk jadi berkat. Yesus Allah yang hidup. Dia hanya terdiam Bapak Ibu Saudara. Ketika kami pulang ke Manado, satu titik dia mengalami sakit. Sakitnya enggak terlalu parah Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu sekitar jam 4 sore, saya sudah melahirkan, anak saya sudah umur 2 tahun, hampir 2 tahun. Terus dia bilang gini, Dek di mana? Tolong doain mama. Dari situ suami saya bilang, saya sempat kaget. Hah? Doain mama? Perasaan mama fanatiknya saya tahu, fanatik banget. Bahkan air liur dari hidungnya binatang anjing, maaf kata, kalau kena kakinya, dia pasti akan ambil pasir, terus dia usapkan selama 2 kali, pakai 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Jadi saya tahu fanatik mama gimana, fanatiknya dia gimana. Dan tiba-tiba waktu itu dia telepon, dia bilang, doain mama. Jadi dari saat itu suami langsung bilang, udah jangan pakai lama, laksanakan. Ini dari Roh Kudus. Nah, waktu itu saya bilang, iya Ma, boleh, tapi adik mau berdoa pakai caranya adik. Terus dia bilang, enggak apa-apa. Waktu saya sampai di sana, saya berdoa, saya bilang, ayo Ma kita berdoa. Walaupun dia begini, alhamdulillah, wa syukurillah, walaupun dia seperti itu, saya tetap begini, dalam nama Yesus, Tuhan jamah mama saya, dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Saya pakai dalam nama Yesus, dia tetap terima. Dan mujizat terjadi, dia sembuh, Bapak Ibu Saudara.
Dan dari saat itu dia menerima kami dengan baik. Karena begini, percuma masuk Kristen tetapi tidak memberikan pertobatan, tidak memberikan dampak, seperti tidak memberikan teladan. Seperti itu. Jadi percuma masuk Kristen, percuma Kristen dari kecil, tapi kalau tidak memberi dampak, tidak memberi teladan. Nah, mama saya tahu rusaknya saya seperti apa. Mama saya tahu hancurnya saya seperti apa. Bahkan satu kampung itu tahu saya seorang PSK. Tapi ketika mereka melihat perubahan hidup, mereka melihat ada sesuatu yang berubah. Hidupnya bahkan tidak berubah setengah-setengah, berubah total. Semuanya ditinggalkan. Mereka akui bahwa kekristenan yang sejati. Seperti itu. Dan waktu itu, mama saya setiap kali dia sakit, atau teman-temannya sakit, keluarga dari teman-temannya, dia pasti akan telepon saya dan suami untuk berdoa. Dan saya percaya begini, walaupun dia tidak mengaku dengan mulut bibir lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi setidaknya hatinya mulai percaya bahwa Yesus itu ajaib. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan percayakan kami, Tuhan bawa kami dengan dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur itu karena Tuhan, dan Tuhan percayakan kami dalam sebuah pengembalaan dalam ministry, di mana ministry ini kami percaya namanya dari Tuhan, Pasukan Singa dari Yehuda. Nah, di orang-orang ini, di ministry ini dari orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak, mantan PSK, mantan mucikari, jual-jual wanita, terus ada mantan preman, mantan pembunuh, jadi suka-suka perang-perang seperti itu. Dan Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan kami. Kenapa pasukan? Karena kami tahu ketika mereka diubahkan, dipulihkan, mereka menjadi pasukan-pasukan terdahsyat, pasukan-pasukan generasi-generasi yang tak terhentikan, pasukan-pasukan yang berdiri di baris depan. Dan puji Tuhan, bahkan pendoa kami, worship leader kami, para orang-orang yang latar belakangnya hancur semua. Dan kami bersyukur akan hal itu. Kami melayani anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak broken home. Terus Tuhan percayakan dalam pergerakan-pergerakan penginjilan, Tuhan di jalan-jalan, KKR jalanan. Terus Tuhan percayakan di pelayanan-pelayanan penjara, lapas. Kemarin kami sempat beberapa tahun yang lalu di lapas-lapas yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, terus di Kendari, terus di NTT sebelum bencana alam. Terus akhirnya kami dibawa Tuhan sebagaimana Tuhan mau bawa kami. Dan kami bersyukur, kami percaya tidak, tugas kami belum sampai di sini. Kesaksian ini belum sampai di sini. Pasti akan ada hal lagi yang lebih luar biasa yang Tuhan akan bawa untuk menjadi saksi, menjadi berkat sampai Tuhan datang kedua kalinya. Seperti itu. Terima kasih, ini menjadi kesaksian saya, dan saya percaya bisa memberkati buat teman-teman yang ada yang menyaksikan dan mendengar.